Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan kemarin ya, hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023, yaitu hari trading ke-196. Ya, jadi kalau hari Jumat itu memang kita bikin after market close-nya tidak langsung setelah market tutup. Lagi pula di Sabtunya kita ada workshop volume price analysis. Jadi saya mempersiapkan tentang workshopnya karena kan saya mempersiapkan banyak untuk latihan. Jadi di kelas kalau workshop itu di kelas kita akan melakukan sesuatu praktek, maka saya harus persiapkan. Nah, di hari ini saya punya waktu untuk melakukan after market close sekaligus melihat saham-saham kondisi market. Mungkin saya akan setelah ini mempersiapkan trading plan saya. Hari Jumat kemarin ada 3 ya, Elsa, Cepin dan Raja. Kalau kita lihat sentimennya, kalau ya sentimennya masih tentang suku bunga, tetapi kalau kita lihat pengumumannya, ECB masih di Eropa ya masih mempertahankan 4% ya. Jadi itu adalah suku bunga tertinggi di Eropa. Jadi Amerika kita belum ketahuan. Jadi Indonesia kan sudah menaikkan suku bunga untuk mengantisipasi pergolakan dolar terhadap rupiah. Kayak gitu dia sentimennya Bapak Ibu. Makanya mungkin hari Jumatnya IHSG kita agak sedikit rebound. Tapi apapun itu nanti kita akan bahas price discount everything, volume validate lah. Apapun sentimennya kita cek di price dan volume. Karena kita berdasarkan mazhab volume price analysis. Oke, ini dia trading snapshotnya. Jadi kalau ada alert Elsa, Elsa ini adalah laporan keuangannya bagus. Mungkin Bapak Ibu bisa cek mulai ada laporan-laporan keuangan. Faktanya kalau kita lihat di sini IHSG-nya dibuka merah sedikit. Jadi kelihatan di sini ya, ini dia sedikit ke bawah ya, merah, lalu naik ke atas jam 10 udah ada alert. Karena memang robot itu baru dibuka alertnya setelah terkumpul data 1 jam lah. Jadi mulai stabil datanya baru alertnya dari robot memberikan rekomendasi. Kalau kita lihat IHSG naik 0,66 Bapak Ibu ya, positif. Dan kita faktanya kalau kita lihat di pasar reguler, asingnya keluar hampir 440 miliar. Lumayan, ini lumayan besar. Sektor kalau kita lihat saham yang banyak dibeli asing itu ada BBRI yang signifikan dan AMMN di pasar reguler ya. Sementara kalau yang keluar juga ini diguyur Bank Mandiri, BBCA ini besar sekali 250, total mereka ada sudah 500 miliar ya yang hampir 470 miliar yang keluar dari IHSG hanya dari dua bank ini. Kalau lihat kemarin asingnya di all market 33%. Kalau year to date-nya bukan year to date, di pasar all marketnya asingnya 540 miliar. Lebih besar ya. Jadi kita mau tidak mau year to date kita hampir 11 triliun keluar capital outflow. Tidak bohong. Jadi kalau kapital IHSG kita mau naik, sementara si investor asingnya profit taking atau capital outflow itu agak berat yang mengharapkan lokal bisa mendorong IHSG-nya membentuk new high lagi atau nggak tahu nanti ini window dressing. Jadi kita usahakan realistis terhadap kondisi market kita. Memang penopang kita untuk market bisa bergerak bullish itu adalah capital inflow. Kalau lokal kan begitu-begitu saja. Berapa sih yang diharapkan dari yuk nabung saham retail kita ini? Nah, sementara ini yang penting Bapak Ibu jangan nyangkut dulu lah ya. Oke, itu aja pesan saya karena fakta bicara seperti itu ya. Fakta bicara seperti itu. Oke, untuk tanggal 27 Oktober kita ada alert Elsa, Cepin dan Raja. Jadi nanti kita akan lihat mana yang akan kita bahas, mana yang baik. Itu nanti terserah Bapak dan Ibu. Silahkan dianalisa sendiri. Nanti saya akan pilih satu saja untuk dianalisa secara detail. Jadi alert ini Bapak Ibu terkirim melalui Telegram bot. Kita punya Telegram bot untuk alert sendiri, dia merupakan machine learning. Di belakangnya ini adalah deep key learning. Jadi Bapak Ibu akan lihat dia memberikan rekomendasi selama market buka. Tetapi karena dia adalah machine learning, kita tidak boleh percaya 100% juga. Kita harus analisa kembali. Nah, cara analisanya nanti akan saya sharingkan kepada Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa ikutin saja apa yang saya lakukan untuk melakukan analisa di robotnya. Nah, kita juga punya Telegram channel. Ini ada Deep Learning Trading untuk Telegram bot dan Telegram channel, termasuk website.
dan sosial medianya ini semuanya ada di deskripsi video. Bapak Ibu bisa langsung join saja baik ke Telegram bot maupun Telegram channelnya. Oke, untuk berikutnya ya ini jangan lupa Bapak Ibu untuk follow sosial medianya. Insya Allah akan saya fallback dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel YouTube-nya ya. Semoga apa yang disampaikan di video ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semua. Oke, selanjutnya saya akan baca disclaimer singkat saja. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya. Hampir 18 tahun di pasar saham Indonesia, tidak boleh request analisa saham apapun, tapi saya akan memberikan caranya. Ini loh cara menganalisa saham. Apakah itu alert atau rekom atau yang lainnya. Bapak Ibu tinggal diikutin saja. Jadi nanti saya akan ketik perintahnya, contoh sahamnya, Bapak Ibu ikuti. Kalau bukan saham ini yang berminat, Bapak Ibu bisa lakukan untuk saham. Jadi robotnya itu, kalau Bapak Ibu juga trial, itu full access, tidak ada pembeda-bedaan. Jadi ada, kemarin saya dikasih tahu, Pak, kalau saya ikut robot lain, dia ada full access, non full access. Ini trialnya gimana? Ya ini full access kalau trial. Atau tidak ada pembatasan, ini dibuat semoga supaya murah meriah. Oke, jadi seperti itu. Apapun itu disclaimer-nya, don't believe, jangan terlalu percaya 100% pada analisa saya, Bapak Ibu. Bapak Ibu wajib punya yang namanya first opinion. Jadi apa yang saya sampaikan di analisa ini jadikan saja sebagai second opinion. Bapak Ibu wajib punya yang namanya first opinion. Nah, bagaimana cara yang mendapatkan first opinion? Tidak ada cara lain. Lakukan analisa sendiri. Jangan percaya analisa orang lain. Jadikan analisa orang lain sebagai second opinion untuk tetap terus belajar. Jadi disclaimer-nya adalah at your own risk, resiko ditanggung masing-masing. Sisa disclaimer-nya dibaca sendiri ya Bapak Ibu. Alhamdulillah kemarin ya tanggal 28 Oktober kita berhasil melakukan workshop volume price analysis batch 9. Ini adalah kelas advance. Jadi mereka yang ikut workshop volume price analysis, kita ada workshopnya, ada di dalam kelas kita berlatih. Ya kalau enggak, ya enggak usah ada offline, kita bisa online. Tapi karena harus bertemu di kelas, kita harus mengerjakan sesuatu untuk proses pembelajaran, maka kita adakan workshop online. Alhamdulillah ya, kemarin ini adalah semi private, orangnya tidak banyak-banyak karena pertanyaan itu banyak sekali, kita diskusi sangat mendalam. Batch 9 sudah terlaksana tanggal 28 kemarin, insya Allah nanti berikutnya masih ada satu batch 10 untuk tahun ini. Tanggal 25 November kita juga itu semi private, orang pesertanya terbatas. Silahkan Bapak Ibu, nanti kalau berminat silahkan dihubungi saya. Oke, ini dia informasi berikutnya ya. Ini tadi melengkapinya bahwa untuk trading as business, untuk level volume price analysis adalah workshop kelas advance. Jadi harus ikut dulu trading as business. Untuk trading as business kita tahun ini masih ada sisa satu ya. Nanti mungkin berikutnya kapan? Mungkin tahun depan baru ada. Saya tidak tahu juga, tergantung ruangan ya, kita harus sewa ruangan. Untuk bulan November ada tanggal 18, masih ada satu ya Bapak Ibu, silakan kalau berminat silakan satu untuk tersedia, silakan di sini. Setelah itu bagi yang berminat untuk volume price analysis bisa ikut, tapi kalau nggak salah kuotanya tinggal 1 atau 2 deh, karena sudah penuh juga untuk volume price analysis. Batch 10 ya. Nanti batch 11 tahun depan insya Allah kita tetap lakukanlah ilmunya, semoga tetap di-sharing. Tidak bisa banyak-banyak karena kita semi private ya. Jadi cukup 6, 7 atau 5 orang cukup untuk melaksanakan workshop ini. Oke, itu saja. Mari kita pindah ke Telegram bot untuk melakukan analisa. Oke, sekarang kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Seperti biasa, yang kita lakukan adalah mengecek dulu alertnya. Tapi bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan robot ini, list perintah robot itu ada di ketik /help ya. Jadi Bapak Ibu ketik help. Nah, ini adalah perintah-perintah yang ada di dalam Telegram. Nanti kita akan menggunakan perintah-perintah ini untuk melakukan analisa. Tentu tidak semua karena waktunya terbatas. Nah, kalau kita lihat perintah ini bagaimana, apa artinya cara menggunakannya nanti saya tunjukkan, tapi tutorialnya ada, klik tutorial. Jadi /tutorial, nanti di sini tutorialnya yang masih bisa kita selamatin ya. Karena dulu sempat lengkap tapi terhapus ya oleh akun sebelumnya. Ya, jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube-nya Bapak Ibu sekali lagi ya, supaya bermanfaat juga untuk yang lainnya bisa berkembang. Oke.
Baik, kita akan lakukan step by step. Nanti Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan robot bisa ikut ya. Ketik saja ikut setelah mendapatkan aksesnya, setelah Bapak Ibu akses robotnya, ikutin apa yang saya flow-nya ya, step by step-nya atau checklist-nya kita namakan sebagai checklist. Kalau di dalam trading as a business kita namakan sebagai checklist. Apa yang kita lakukan pertama, tentu kita cek alertnya apa saja ya gitu. Karena kita akan berkutat di alert robot ini. Oke, untuk tanggal 27 di sini ada, kalau kita lihat di sini ada Elsa, Cepin dan Raja ya, mulai jam 10. Ini baru season 2 baru dia keluar. Oke, nanti kita akan pilih salah satu. Cuman kita cek dulu, karena rezeki kita tidak hanya muncul di alert big data analysis sebagai screeningnya, tapi dia juga muncul di end of day. Kita cek namanya rekom ya. Ini menggunakan data end of day. Setelah rekom, dia tidak berubah lagi, rekomendasinya tidak berubah. Oke, jadi kita lihat ini ada namanya rekom. Kita mulai lihat, cek dulu tanggalnya, tanggal 27 sudah benar ya, end of day data. Nah, ada buka ya, buka end of bearishness, Cepin ada alert, Elsa ada alert, Inco dia bearish, hati-hati, Raja ada alert, Wifi. Wifi ini bisa dicek, tidak ada alert tapi dia mengatakan strength returning. Berikutnya ada Elsa, ada Emyor, Wifi ya, Wifi keluar lagi di sini, ada Elsa. Nanti apakah kita bahas Elsa? Ada Emyor ya, Bapak Ibu yang punya Emyor bisa diperhatikan. Dan untuk candle pattern, price action ada BBKP, potensial, Breeze bullish engulfing, BMTR, Elsa ada juga, ada alert, Cepin juga ada. Ini ada beberapa saham yang Bapak Ibu bisa analisa. Cara analisa nanti Bapak Ibu bisa ikuti. Wifi juga di sini bullish engulfing. Rocket Jet, Cepin. Oke, ini ada Cepin juga, PWS, Elsa ada di sini, LPPF, Sell, hati-hati, LPPF Sell nih kena stop loss ini mungkin. Yang kemarin trading plan nggak tahu ya. Mika, Raja. Kayaknya kena ya, saya lupa aja. Kayaknya LPPF kena stop loss. GGRM Raja ya Bapak Ibu. Nanti kita cek. Raja nih ada alert ya Raja ya. Buka Inco Pawon itu dead cross, hati-hati dia mungkin bisa menjadi the best time for selling. Elsa alert ya, the best time for buying mungkin, atau nggak tahu nih. TPIA juga Bapak Ibu bisa cek. Mungkin mereka sudah naik, mereka bentuk new higher high ini. Nanti kita cek ya. Oke, selain itu kita cek apakah ada saham-saham ledakan volume. Nah, ini kemarin untuk peserta workshop kelas advance, mereka akan belajar lebih detail tentang saham-saham ledakan volume, termasuk source volume istilahnya. Ini biasanya yang saya favorit, saya sukai nih. Pasti ada sesuatu kalau ada volumenya meledak. Bagi Bapak Ibu yang juga berminat belajar bermazhab trading volume price analysis. Alert, salah. Perintahnya adalah SCR Vibum. Ada Elsa ya, ada Cepin juga, ada GCTL. Jadi Elsa ini akan kita bahas ya Bapak Ibu, karena Elsa keluar dari ledakan volume, atau Cepin. Kayaknya Elsa deh ya, karena dia break up. Baik. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu, ya tadi seperti tadi apa yang saya ketik, Bapak Ibu ikuti, dengarkan analisanya. Kita sekarang baru ngecek-ngecek saja. Analisa kita mulai dengan pembahasan komposit. Tentu komposit atau IHSG. Jadi kalau di robot ini Bapak Ibu tidak bisa ketik namanya IHSG, harus namanya adalah komposit. Nah, pertama-tama yang kita akan lakukan adalah kita akan mengecek namanya speedometer ya, speedo komposit. Kemarin dia sudah ekstrim. Nah, sekarang dia kembali fear, artinya ada penguatan. Fear and greed speedometer. Bapak Ibu bisa lihat kalau fear dia berada di zona fear ini, artinya saat ini adalah supply lebih besar daripada demand. Kemarin-kemarin kan sempat ekstrim ya, jadi fear-nya sangat ekstrim. Nah, kemudian demand-nya masuk, dia mulai masuk, demand-nya mengangkat posisi composite speedometernya berada di fear. Kalau dia berada di fear, berarti dengan adanya demand ya masih belum mampu mengangkat dia menjadi netral, tapi sudah bergerak naik daripada posisi ekstrim. Namanya juga speedometer ya. Jadi kalau terus menguat, maka akan masuk dulu ke netral. Oke, saat ini setelah itu kita akan cek dengan Star C0. Ini adalah rotasi bintang. Star C0, tapi daily ya. 0 ini adalah untuk sektoral, jadi bukan saham. Oke, kita akan melihat pergerakan relatif. Ingat, kalau relatif berarti kita akan perhatikan dulu bahwa IHSG-nya positif 0,66. Jadi dia menguat. Nah, menguat relatif ya, yang lainnya bisa melemah. Di sini ada infra,
kesehatan terjadi deselerasi, lihat jarak antar bintangnya melemah. Ini juga melemah sebenarnya, trans walaupun dia mengarah kuat gitu, tapi jarak antar bintangnya memendek. Lalu kita lihat energi melemah, basic melemah, ya karena kompositnya menguat ya. Wah, ini tampaknya juga terjadi perlambatan. Ini finance malah berbalik melemah karena kompositnya menguat. Oke, gitu ya. Jadi kalau kita lihat tidak ada yang menguat signifikan. Kesehatan, infra seperti apa? Aduh, ini nggak kelihatan. Kalau Bapak Ibu mau lihat misal Tekno, ketik aja ya Star C10 gitu. Kalau Star C10 maka dia akan sektor ini nomor 10. Nomor-nomornya Bapak Ibu, kalau nomor-nomornya bisa ketik di sini ya, health tadi. Kalau bingung nomor-nomornya, ini ada di nomor-nomor. Sectoral list index star rotation. Sektor 1, sektor 2 sampai sektor 11 ada di sini ya. Jadi seperti itu. Oke, berikutnya kita akan bahas VPA weekly composite hari Jumat, berarti volumenya valid. Bapak Ibu ikutin ya di situ. Nah, jadi kalau kita lihat memang sinyal ini valid ya Bapak Ibu. Jadi dia sinyal dicoba dilawan tidak berhasil close signifikan di atasnya. Sinyal inilah yang memvalidasi sinyal bulatan ini, lalu dia ke bawah. Oke, sekarang dia sudah close di bawah mid Donchian. Secara weekly sinyalnya tidak ada, tapi kita punya volume di atas rata-rata, spreadnya juga di atas rata, dan close-nya lower. Jadi kalau kita lihat ini, volumenya klaimnya fall down, artinya candle ini valid, dia bearish candle, volumenya di atas rata-rata, walaupun volumenya tidak trend up ya, volumenya trend down. Tadi kalau volumenya trend up itu berbahaya ya. Kalau volumenya trend up berbahaya karena kita sepertinya kehilangan volume transaksi dibanding minggu lalu. Jadi kalau nanti dia turun ke bawah tapi volumenya makin kecil, itu disebut dengan anomali. Saya sudah ajarkan kemarin di dalam workshop volume price analysis bahwa harus kita lihat bagaimana price-nya bergerak, volumenya bergerak. Jadi seperti itu. Oke, saat ini belum ada sinyal, kita tunggu saja. Kita lihat di sini apakah ada zona demand untuk kita melakukan buyback. Weekly-nya, candle-nya melanjutkan new high, jadi nanti daily akan kelihatan. Kita lihat sekarang, kita selesaikan dulu weekly-nya, VBP Weekly Composite. Nah, kita lihat zona supply and demand-nya di chart VBP. Oke, dia sudah, ini otomatis sekarang menjadi zona supply. Oke, yang kemarin beli-beli dari sini sekarang nyangkut semua ya. Oke, dia mengejar zona demand di bawahnya, sudah mulai kena sedikit. Oke, mulai kalau udah agak low dari bawah ini kita mulai bisa buy on weakness ya, Bapak Ibu, buy on weakness. Apalagi kemarin kan sempat ekstrim, dia naik lagi ya. Kalau dia turun lagi ke bawah semakin ekstrim, kita buy on weakness. Karena di sini adalah zona demand. Saya sudah jelaskan di dalam workshop Trading as Business, dan Bapak Ibu bisa nonton tutorial tentang VBP. Oke, nah kita sekarang pakai oke ya. Jadi saya lanjutin lagi. Nanti kalau turun ya, kembali ke VPA, batasan kita apa? Paling gampang itu kalau dia close signifikan di bawah lower downtrend di M578, 6578 atau 6570, dia close di bawah itu, volumenya besar, maka kita exit, kita nanti cari zona demand di bawahnya untuk buyback. Jadi sementara di sini kita buyback ya Bapak Ibu. Buyback karena kan di sini beli di sini, jual di sini, 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 beli di sini, jual di sini. Mudah-mudahan kita bisa beli di sini, jual nanti di atas sini. Tapi kalau di sini kita gagal, plan kita adalah exit, kita cari demand zone di bawah. Cari demandnya pakai weekly tadi. Nah, kalau exit, buybacknya di mana? Di sini. Maaf nih. Ini demand. Ya, kita dari sini lah sekitar 6.800-an, kita akan mulai 6.260, 70 itu sudah mulai buyback ya. Jadi kita punya plan untuk dalam trading. Sekarang kita lihat VPA Composite. Kita lihat daily-nya. Jadi kita harus lihat big picture-nya dulu. Big picture itu ada di weekly. Nah, di sini saya kemarin sudah ingatkan ya Bapak Ibu, kalau pas di sini nih ada informasi tentang dead cat bounce. Jadi kalau dia naik ke atas, exit lah kita. Karena ini adalah the best time for selling.
Ini belajarnya di volume price analysis detail, tapi di workshop trading SPC juga saya ajar. Ini adalah second chance to sell. Ini ya, ini dead cat bond adalah kesempatan ketiga. Second chance to sell. Nah, Bapak Ibu jangan lupa join Telegram channel ya. Saya sudah posting ya di Telegram channel ya. Coba lihat. Di mana Telegram channelnya? Coba kita lihat. Nah, ini. Saya ceritakan waktu di sini jatuh kan. Nah, pas di sini kita keluar nih sebelum dia jatuh bawah gitu. Saya jadi punya cash gitu. Gitu ya. Rajin-rajin Bapak Ibu. Jangan lupa join Telegram channelnya ya. Jadi dia dead cat bond itu dari mana saya tahu? Dari pengalaman lah. Jadi kalau sini sudah ekstrim, kita naik keluar ya, kesempatan keluar dia akan masuk rebound. Kalau dia jatuh ke bawah, kita cari zona demand di bawah sini. Sepertinya kalau udah tujuan ke bawah sudah masuk zona-zona demand Bapak Ibu ya. Jadi kita sudah bisa nanti untuk buy. Nggak tahu sekarang sudah masuk atau enggak. Oke, jadi ini ada zona-zona demand. Pakai perintahnya Bapak Ibu ketik VBP Composite. Nah, ini drop responsibility ini yang base ini adalah udah kena ya. Udah kena nih kalau Bapak Ibu tarik ke sana udah kena ya. Sebenarnya kalau nanti dia turun ke bawah kita sudah bisa buy on weakness. Apalagi kalau udah ekstrim speedometernya. Jadi cicil-cicil tapi jangan banyak-banyak karena target kita nanti belinya rejectionnya di bawah. Ya di bawah sini. Mungkin kalau ini 5%, 5%, 10%, 10%, 10%, 20% berapa itu sudah. Pokoknya makin ke bawah kita semakin banyak ya, tinggal kapitalnya. Dibagi saja untuk kalau mau buyback. Cuman di bawahnya nanti di lower downtrend weekly-nya jangan lupa pasang stop loss kalau itu jebol. Oke, sudah mulai bisa karena sini sudah ada demand zone. Apalagi panic ya. Nanti cek-cek rajin-rajin ngecek speedometernya. Oke, sekarang kita akan lanjut pembahasan saham. Sahamnya kita cek adalah tadi mungkin kita bahas Elsa saja karena dia ada ledakan volume. Mungkin nanti Bapak Ibu saya bahas Elsa yang naik, mungkin MAPI apa saja alertnya tadi. Yang saya bahaskan Elsa, tidak mungkin saya bahas detail semua. Nanti yang lain sisanya akan saya bahas secara singkat saja. Ada Elsa Cepin Raja, yang naik saya tidak tahu besok akan Cepin atau Raja karena belum terjadi. Tapi untuk pembahasan, untuk sharing ilmu, saya akan contohkan bagaimana cara membahas alert yang contohnya saham Elsa. Nanti kalau Bapak dan Ibu tidak cocok di Elsa, silakan lakukan Cepin, Raja, atau saham lainnya yang ada di Rekom atau ledakan volume. Baik, apa yang kita lakukan pertama? Ya, kita cek dulu alert Elsa-nya fresh atau tidak. Ini penting ya, karena kita akan tahu kalau begitu ada alert pertama, itu indikasi dia masih fresh, kita masih bisa ikut. Tapi kalau sudah alert ke 10, ke 11, jangan. Kalau apa arti dari fresh? Umumnya saya lihat alertnya baru muncul kembali setelah mungkin lebih dari 1 bulan tidak ada alert, baru dia muncul lagi. Oke, kita lihat alert Elsa, kita cek. Jadi dia akan secara historik. Oke, kalau kita lihat di sini tidak fresh ya Bapak Ibu, alertnya sudah tinggi. Ini sahamnya harusnya sudah naik tinggi. Karena Elsa ini harusnya fresh alertnya itu di bulan 6 ya, itu bulan 7. Jadi antara 24 Mei sampai 6 Juli ini adalah fresh. Jadi sudah naik tinggi. Oke, mungkin tidak berminat untuk masuk, tapi bagi Bapak Ibu yang sudah punya, saya perlu bahas juga gitu. Oke, dia tidak fresh ya. Nanti kita lihat apakah ada opportunity untuk masuk. Biasanya risknya udah tinggi ya kalau sudah naik. Tapi tetap harus dibahas. Kenapa muncul alert lagi? Supaya Bapak dan Ibu yang sudah punya jangan lupa menaikkan stop loss. Kecuali tradingnya tanpa stop loss. Kalau tanpa stop loss, risknya sangat besar. Bapak Ibu yang tidak paham atau tidak terbiasa dengan trading dengan trading plan atau dengan stop loss, saya sarankan untuk mengikuti workshop trading as a business ya. Baik, setelah ada Elsa, kita akan lihat dulu Speedo. Nah, Bapak Ibu ketik Speedo Elsa. Walaupun sahamnya nanti Bapak Ibu bukan Elsa, tapi follow-nya bisa diikuti. Nah,
Elsa. Nah, sambil dengarkan apa analisanya ya. Kalau dia berada di grid, artinya ya sesuai dengan tutorialnya, nanti bisa nonton tutorial bahwa saat ini demand Elsa lebih besar daripada supply Elsa ya. Jadi harga naik. Itu sesuai dengan hukum pertama Wyckoff. Oke, itu saja ya, karena dia kondisi instantaneous, sesaat ya dia ngecek, mungkin besok bisa berubah lagi. Berikutnya kita akan lihat star Elsa. Bagaimana rotasi bintang Elsa bergerak relatif terhadap pergerakan komposit. Nah, Elsa sudah berhasil masuk ke zona hope dan terjadinya dengan akselerasi di mana sektor energi sendiri sebenarnya melambat. Jadi, kapan Elsa itu terbaiknya beli? Elsa itu terbaiknya beli adalah ketika pertama kali dia crossing di segitiga ini ya. Jadi Bapak Ibu bisa tonton tutorial. Jadi di sini harusnya kita sudah punya barang nih. Ya sekarang udah naik tinggi, nggak apa-apa. Jadi wajib menaikkan stop loss, nanti kita belajar. Apakah masih ada harapan lagi? Ya dia mungkin masih bisa gerak naik ke atas. Begitu dia crossing garis ini, di situ bisa rapatkan stop loss atau profit taking sebagian. Itu salah satu strategi juga bisa. Oke, kita lihat sekarang weekly-nya. Star Elsa. Konsisten nggak dengan weekly-nya? Weekly-nya sendiri melemah. Ya Bapak Ibu, dia weekly-nya sendiri melemah. Dia sempat menguat, dia melemah, menguat. Sekarang sudah mulai kemasukan fear. Kita akan cek nanti. Sekarang kalau kita lihat, pusat rotasinya kita ganti dengan sektor 3 ya, sektor energi. Sektor S, pakai S ya belakangnya, 3. Nah ini kalau pusat rotasinya bukan komposit. Pusat rotasinya adalah sekarang kita ganti dengan sektor energi. Bagaimanakah pergerakannya? Dia malah sudah leading lebih kuat lagi terhadap sektornya, Elsa. Jadi ini tampaknya memang dia menguat konsisten. Bapak Ibu lihat jarak antar bintangnya menguat jauh banding sebelumnya. Artinya dia terjadi akselerasi, bahkan sekarang sudah berada di zona grid. Ya, duit jatuh dalam ya Bapak Ibu. Energi Bapak Ibu bisa perhatikan. Jadi karena dia pertama kali belok sini, BSSR juga. Apalagi ADMR-nya jatuh. Raja di sini ada ya, menguat dia Raja. Bapak Ibu jarak antar bintangnya menguat. Raja juga menguat. Ini ada alert juga dia. Oke, sekarang kita lihat PBV Nas dulu saja. PBV ROE sektor nomor 3. Saya jarang, bahkan tidak pernah menjadikan sebagai acuan utama rasio-rasio ini untuk membeli saham ya. Cuma nice to know saja. Raja berada di sektor nomor 2. Raja ini artinya PBV-nya sudah di atas rata-rata, ROE-nya juga di bawah rata-rata. Tidak terlalu bagus. Kita lihat sekarang Elsa, mana Elsa? Tidak masuk. Ini Elsa. Elsa di bawah rata-rata ya. Tapi PBV-nya masih rendah gitu. Oke. Yang bagus ya inilah Harum, ITMG, PTBA. Oke. Sekarang kita akan melihat volatility ratio alert. Nah, ini Bapak Ibu silakan tonton kita akan melihat saham-saham yang keluar hari ini, 3 saham ini, bagaimanakah volatility mereka dalam setahun, siapa yang paling volatil ya. Ya, nanti ini sesuai dengan strategi Bapak dan Ibu. Kalau mau scalping cari yang volatil, tapi mau yang stabil, low risk, Bapak Ibu bisa pakai yang low volatilitasnya, rendah. Perintahnya adalah PVM, Portfolio Volatility Map. Sahamnya ada Elsa, Cepin, dan Raja. Nanti kita akan bandingkan ya. Jadi benchmarknya adalah composite. Oke. Ya, Elsa ini dalam 12 bulan, dia returnnya paling baik dibanding Cepin dan Raja. Sementara volatilitasnya tidak terlalu tinggi, ya lebih tinggi adalah Raja. Dan mereka ketiga yang ada hari ini, dalam setahun returnnya sudah lebih bagus daripada composite. Seperti itu ya, Raja ini mungkin lebih cocok untuk main nge-swing, jangka pendek. Ya, karena dia lebih volatil ya, gitu. Sekarang kita lihat bagaimana korelasi mereka. Kita perintahnya adalah PCM. Oke, Bapak Ibu jangan lupa nanti saya akan tampilkan tutorialnya. Bapak Ibu cek tutorial tentang PCM juga ada ya. Oke, PCM judulnya adalah Portfolio Correlation Map. Ditonton saja tutorialnya supaya paham apa gunanya. Jadi nanti di atas ini saya akan masukkan apa itu PCM. Ini kita lihat, ini ada Cepin, ada Elsa. Nah, Cepin dan Elsa itu minus 23, artinya angkanya di bawah 0,5. Cuman terbalik. Mereka berarti korelasinya rendah, tapi korelasi terbalik. Saat Elsa-nya naik,
1%, bisa jadi cepinnya turun 0,23%. Itulah ya kira-kira hampir roughly-nya seperti itu gambarannya. Nah, kalau kita lihat semuanya saham, apakah itu Elsa, Raja dan Cepin, menariknya tiga-tiganya tidak berkorelasi tinggi, korelasinya rendah. Jadi kalau punya Elsa boleh punya Raja karena mereka bergerak independen. Ini kalau lihat korelasinya rendah ini minimum untuk data 1 tahun. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan volume price. Kenapa? Kalau untuk membeli saham tidak bisa pakai star rotation, pakai VCM, itu nggak bisa. Kita harus pakai chart price. Pertama yang kita bahas adalah chart price volume. Tentu kita bahas weekly dulu. Kita mulai dengan VPA, weekly, Elsa. Tadi kita rotasinya melemah ya. Oke, Bapak Ibu. Oke ya. Nah, ini bagus ini. Bagus kalau yang sudah punya. Kalau belum punya, tunggu pullback ya. Karena ini harus menaikkan stop loss mereka karena bermain di weekly. Oke, karena saya tidak kelihatan sebelah kirinya, maka saya akan pakai chart monthly dulu. VPA, monthly, Elsa. Baru nanti kita balik lagi ke... oh, begini. Jadi Elsa ini sudah melampaui satu siklus Wyckoff yang sudah belajar Wyckoff ya. Jadi dia naik ke atas, ini Wyckoff. Yang Bapak Ibu pengen belajar nanti ikut aja workshop kelas advance-nya ya. Jadi ya tidak melebihi. Nah, sekarang kita berada di sini. Target kalau mau buat trading plan Bapak Ibu pastikan ya jangan tinggi-tinggi dulu. Kalau kena di sini nih bilalah bolehlah jual 50% ya Bapak Ibu. Targetnya adalah di sini nih. Oke. Bottomingnya jelas di sini, dia semacam spring. Kalau lihat di sebelah sana dia ngejar ke bawah, bentuk low, baru dia naik ke atas. Nah, kalau dia berhasil trend up, baru targetnya yang baru kita ambil yang paling tinggi dia sekitar 700. Seperti itu ya. Jadi monthly-nya kita tunggu volumenya ini karena di sini juga dari monthly-nya signifikan. Kalau monthly bentuk seperti ini kuat ini, nggak bohong ya. Oke. Akumulasi di monthly-nya ya. Oke, sekarang kita lihat weekly-nya tadi, baru kita bicara ya, tadi sekitar 530-an lah. Ya, 520, 530 atau di sinilah kira-kira target kita ya Bapak Ibu. Upside-nya masih ada ke atas, masih ada upside. Sekarang kita bahas VPA sinyal, high volume up bar closing on the high indicated strength ya. Jadi dia ada sinyal segitiga warna ungu dan di sini VSA-nya juga warna hijau. Warna hijau artinya claim yang fall up, jadi cukup greedy hari yang masuk bersamaan dengan earning ya, report mereka. Dan lihat kita patternnya, low, high. Di sini ada high terhadap low, sekarang dia membentuk high. Oke, nanti kita cek apakah dia akan membentuk naik dulu atau membentuk low lagi. Tapi pattern ini sudah terbentuk. Ya, ini kerjanya rapi dia kalau di weekly ya. Rapi, naik, dia turun sedikit lagi, tidak sampai lower downtian, mid downtian, baru dia naik ke atas untuk higher high. Oke, rapi dia bagus. Jadi memang kalau sudah punya di sini, alertnya sudah banyak, terlalu riskan untuk masuk. Jadi sarannya bagi Bapak Ibu yang sudah punya saja, targetnya profit taking tadi 50 dipasang di weekly-nya. Dipasang cek di monthly-nya. Oke, kita cek daily VPA Elsa. Oke, dia ledakan volume ya, Bapak Ibu. Dan ledakan volume, dia flat turun dan boom meledak di sini. Volumenya ini disebut ledakan volume. Di sini juga langsung shifting. Jadi kalau belinya memang dia tidak, kalau dia break, di sini mungkin the best time for buying. Saya nggak tahu the best time for buying yang di mana. The best time for buying, second chance to buy, turun ke bawah. Nah, setelah di sini dia nggak turun lagi nih. Iya. Oke, targetnya perhatikan di atas 500 tadi. Sekarang kita lihat sinyalnya ada katanya strength, ya, strength returning. Ya, dia tampak ada power yang menguat. After downtrend, dia downtrend dulu. Effort to rise bullish sign, high volume up bar, indikasi. Jadi dia ada sinyal 1, 2, 3. Jadi ada 3 sinyal, dia istilahnya adalah confluent. Mainannya kita adalah nanti targetnya ada di monthly tadi. Oke, seperti itu. Jadi stop loss bisa dinaikkan kemana? Stop loss bisa dinaikkan ke sini. Karena dia sudah break new high. Stop loss jangan lupa ya, stop loss. Ya gitu. Bapak, nanti kalau Pak, kalau saya masih mau nambah gimana?
dia akan kita tunggu aja di sini nih yang di break. Jadi turun di zona ini buy. Stop loss sudah dinaikkan ya. Oke, tiga-tiganya sudah hijau, very high volumenya, spreadnya wide, cashnya close-nya juga high, dia ledakan volume juga. Berikutnya kita cek, Bapak Ibu ketik di sini namanya Evol Elsa. Kita akan lihat. Oke. Ini adalah power box. Ya. Ada power box. Bapak Ibu bisa lihat dia break high-nya, juga break high ini sekalian. Dan setelah kalau kita sudah punya power box, maka kita mencari swing low-nya. Ini swing low. Kalau ketemu swing low-nya, kita pasang 2 tick di bawahnya sebagai stop loss. Trading itu tuh, kalau dalam trading as business yang saya ajarkan, itu tidak boleh trading tanpa stop loss. Kita harus lihat dulu stop loss-nya ada atau enggak. Di sini stop loss bisa dinaikkan ya. Berikutnya kita lihat VBP weekly Elsa. Cari. Ya stop loss-nya. Ya, kalaupun dia turun, kita punya yang terdekat demand-nya di sini lah. Demand itu yang melawan ini nih, ya, itu weekly. Kalaupun nanti dia jebol, Bapak Ibu, ini adalah demand ya. Nanti dia kalau udah naik ke atas, sudah profit taking, dia turun, bisa buyback di sini nih. Main di weekly-nya, demand-nya yang di sekitar itu tuh 3.400-an, 340. Oke, kita lihat daily-nya VBP Elsa. Oke, untuk kalau Bapak Ibu pengen buyback ya, Bapak Ibu kan stop loss kita punya nih di sini nih stop loss ya. Jadi kalau mau beli ini kita tarik aja garis yang manapun, yang atasnya ini bisa. Dan mungkin kalau mau beli mulai dari sini kita buy ya, Bapak. Tinggal diatur saja cara belinya. Stop loss-nya di bawah ini. Kalau nanti gagal ya, exit ya, baru ini ada demand lagi di bawah ya, kelihatan kita demand-nya di bawah. Oke, berikutnya kita akan lihat wave. Wave-nya apa sekarang? Wave Elsa. Ya. Silakan tonton tutorialnya dulu ya untuk menjelaskan apa itu wave volume. Dia bergerak mengakomodasi Elliott wave. Cuman karena kita mazhabnya adalah volume price analysis, maka kita harus ada volume validasi namanya wave volume. Oke, di sini kalau kita lihat Bapak dan Ibu, dia naik, rendah, naik, ya lebih kecil ya. Tapi ini juga lebih rendah. Nah, ini tetap lebih, dia tidak lebih rendah lagi merah ini, mungkin masih bisa ya. Ini kalau kita lihat indikasi divergen ya. Saya udah curiga nih. Nanti kalau ketemu target berhati-hati ya Bapak Ibu, naik tinggi, nanti dia bisa turun ini. Lihat. Ini kan bentuk new high ya. Ini malah ya kecurigaan ini. Tapi sementara dia lebih tinggi. Nanti kalau udah ada merah, lalu di sini hijaunya udah lebih rendah lagi, itu bahaya. Sementara ini kan merah, hijaunya lebih tinggi. Merah, hijaunya sementara lebih tinggi. Kalau udah lebih rendah itu bahaya. Validasi sampai mana? Kalau udah berganti warna ya. Ini sementara dia masih bisa berkembang terus. Kalau berganti warna merah dan dia lebih rendah itu bahaya. Oke, seperti ini ya, berganti warna merah, tapi kan dia lebih tinggi dari merah ini. Soalnya sini sudah berubah Bapak Ibu. Ini untuk hajar kanannya. Sekarang hajar kanan ya, ini Bapak Ibu ya. Besar sekali hajar kanan kemarin, mungkin karena laporan keuangan. Elsa berhati-hati, targetnya mudah-mudahan tercapai tadi ya Bapak Ibu. Berhati-hati itu karena wave volume-nya satu untuk new high, tapi wave volume-nya agak turun. Berikutnya kita lihat dominasi rasio, DOM Elsa. Nah, kita membandingkan antara asing dan lokal dengan perintah dominasi rasio. Siapa yang paling dominan? Kalau kita lihat sini, asingnya kemarin cukup dominan. Ini 31% menguat ya. Biasanya saya acuannya itu 20%. 20% asingnya, sekarang malah 31%. Asingnya ini kuat ini. Dalam 5 hari dia juga cukup kuat ya. Dalam 10 hari dia 11%. Oke, kita cek saja ya. Apakah kemarin asingnya masuknya kuat atau enggak dengan perintah PIF. PIF Elsa. Iya, benar ya. Jadi memang asingnya dominan sekali kemarin. Lihat asingnya masuknya berapa? Dia masuk sendiri di hari kemarin 21 miliar. Dalam 20 hari dia
sekarang sudah menjadi positif ya. Berarti dalam 5 hari kemarin dia minus nih. Nah, ini minus, tapi hari ini luar biasa. Asingnya luar biasa di Elsa, dan sebenarnya memang ada korelasi antara pergerakan asing dengan saham Elsa-nya. Nah, ini kalaupun besok mau turun, Bapak Ibu bisa tunggu di 435, 425 atau 420 ya. Di sini stop loss-nya tadi sudah kita tentukan pakai F-Vol. Oke, sekarang kita lihat foreign flow map sektor nomor 3 data 5 hari. Nah, kita siap sekarang. Bagaimana nih asing di sektor energi? Di sektor energi tidak masuk ya Elsa. Mana Elsa? Tidak ada di sini. Tidak terfilter. Ya tidak ada ya. Oke, net map sektor nomor 3 data 5 hari. Nggak ada juga. Ya malah nggak ada, aneh ya. Tidak terfilter dia. Ada filternya Bapak Ibu, dia terfilter, dia tidak muncul. Nggak apa-apalah ya. Sekarang kita lihat tren Elsa. Oh, belum masuk. Baru kemarin laporan Q2-nya ya Bapak Ibu ya, belum masuk ke database. Mungkin hari Senin atau Selasa baru dia masuk ya. Sekarang dia under value ya Bapak Ibu. Kalau percaya dengan valuasi, sekarang BI rate kita sudah 6%. Oke, dia membentuk new high, dia break trennya, mungkin dia akan pullback dulu ke zona 420 ini. Stop loss-nya di sini ya. Sekarang trennya sudah hijau. Oke, itu saja Bapak Ibu, dia membentuk new high kalau di daily. Selanjutnya kita lihat PWS Elsa. Oke, kalau di PWS, Pituwalusi Watering System ada buy up ya, trennya sudah up. Kita punya 3 buy, very high, volumenya sangat besar, spreadnya juga lebar, close-nya tinggi, zonanya sudah akumulasi dan akumulasinya cukup kuat. Kita muncul sinyal buy di sini ya. Jadi di bawah ini kita sudah punya flower yang kuat, mudah-mudahan dia naik ke atas, kita muncul lagi sekali ya. Jadi ini mudah-mudahan di break, maka trennya up ya. Oke, cukup bagus. Buying pressure juga tiba-tiba meledak di sini. Jadi kita zona buy kita adalah ini kalau mau pakai ini ya Bapak Ibu ya, atau pakai weekly-nya lah. Oke, silakan dilanjutkan analisanya sendiri Bapak Ibu ya. Untuk saham yang lain kita lanjutkan. Maksud saya di sini ada alert help ya, perintah-perintah yang lain Bapak Ibu bisa lakukan seperti weekly-nya, Wave Weekly, Foreign Flow Weekly, atau PWS Weekly, atau RMAP ya, macam-macam Bapak Ibu bisa lakukan. MVIP ya. Berikutnya kita akan lihat saham lain, tapi analisanya singkat saja. Kita mulai dengan Cepin. Kita cek dulu alert Cepin. Ya, mungkin Cepin bisa lebih bagus daripada Elsa. Cepin ini dia tidak fresh Bapak Ibu, karena dia sudah mulai alert sejak bulan Agustus. Oke, ini berarti sudah naik juga ini. Kita lihat Speedo. Untuk analisa singkat kita hanya beberapa chart saja Speedo Cepin, supaya Bapak Ibu tidak bosan juga ya, kelamaan ini. Cepin saat ini berada di grid, artinya demand lebih besar pada supply. Kita lihat dengan star Cepin. Cepin ada MYOR tadi di rekom. Cepinnya berbalik menguat, kembali lagi ke zona grid, mungkin dia akan melanjutkan penguatannya. Silakan Bapak Ibu cek di weekly Cepin. Sekarang kita akan lihat dengan VPA Cepin. Ya, dia bolak-balik mulai bulan Agustus. Di sini ada alert ya, mulai alert fresh. Dia naik ke atas, dia turun. Berarti nanti Bapak Ibu harus cek weekly-nya. Sedang ngapain di weekly-nya? Sinyalnya strength in returning after downtrend ya. Jadi kalau kita lihat juga dia ada sinyal yang cukup kuat. Ini ada 2 dan 3 ya sinyalnya. High up bar, tapi dia harus break dulu 5775 ini. Silakan cek weekly-nya ya, volumenya juga besar, tapi ini turun nih. Ini berbeda ya, agak kurang oke. Dia harus close dulu 5775. Oke, kita lanjutkan dengan analisa singkat untuk Raja. Kita lihat alert Raja. Dia juga tidak fresh. Raja itu freshnya tanggal 23 Agustus.
Sudah naik ya. Kita lihat dengan Speedo Raja. Grid. Raja saat ini berada di zona grid, artinya demand lebih besar daripada supply. Kita lihat Star Raja. Oh, dia menguat. Menguat kembali, dia sempat melemah, menguat masuk ke hope, jatuh ke hope. Momentumnya sekarang terjadi akselerasi ya. Energia sendiri sideways di sana bolak-balik. Oke, Raja terjadi penguatan, mungkin sama dengan Elsa. Lalu kita lihat dengan VPA Raja, kayaknya sama nih. Oke, dia berada di sideways. The best time, kalau kita katakan ini the best time for buying, mungkin atas ini the best time for buying, dia second chance to buy, tapi dia tidak lebih rendah. Tetapi targetnya mungkin tidak bisa tinggi-tinggi. Kita lihat weekly-nya ya, harus lihat weekly. VPA Raja, saya tambah bonus lah. Oh iya, ya, targetnya jangan tinggi-tinggi, takutnya ini dia sudah fase distribusi. Patternnya memang tidak kelihatan di weekly-nya. Jadi kalau bisa jualan sekitar sana, jualan dulu lah Bapak Ibu, aman. Takutnya dia ke atas, dia turun. Kalau begitu jebol, maka patternnya ini marking up, distribusi ini adalah marking down. Itu berbahaya, dia akan kembali ke sini soalnya. Baik, itu saja untuk aftermarket close hari Jumat kemarin. Mohon maaf kalau ada yang salah ucap, salah seleo lidah. Intinya Bapak Ibu silahkan lakukan analisa sendiri, tutorialnya ditonton. Insya Allah kita akan bertemu di aftermarket close berikutnya. Kalau ada yang berminat untuk mengikuti workshop trading gas bisnis, tinggal satu slot lagi, satu slot, silahkan nanti menghubungi saya. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.